Yang pertama, perkara mendasar yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya. Yang dimaksud dengan agama di sini adalah semua bentuk ibadah, semua syariat. Dan semua syariat itu ya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan semua syariat agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penjelasan yang sangat banyak sekali. Begitu pula wa bayanu biddihi alladhi huwa syirku billah. Begitu pula yang menjadi lawan dari kesyirikan, lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlasuddin lillah, memurnikan semua syariat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah tauhid. Penjelasannya sangat banyak. Begitu pula lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Penjelasannya juga sangat banyak sekali. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dari Al-Quran tersebut, ya, Al-Quran ini dari awal sampai akhir semuanya menjelaskan tentang tauhid. Al-Quran dari awal sampai akhir itu semuanya menjelaskan tentang tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu ya betapa banyak ayat-ayat Al-Quran, dan itu semuanya ada hubungannya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawnu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Dan kenyataan bahwa sebagian besar Al-Qur'an itu berkaitan dengan penjelasan masalah ini dari bermacam-macam bentuk penjelasan, dengan penjelasan yang bisa difahami bahkan oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Orang yang paling bodoh dari orang awam bisa memahami apa yang Allah jelaskan tentang tauhid dan kesyirikan di dalam Al-Quran. Thumma lamma sara ala aktsaril ummah ma sara azhara lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsir fi huquqihim. Tapi kemudian kebanyakan manusia melihat hal yang berbeda. Sini terjemahannya lebih enak. Kemudian seiring berjalannya waktu, tatkala terjadi perubahan pada mayoritas manusia, syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan, yaitu mentauhidkan Allah sebagai bentuk perendahan orang-orang yang saleh dan peremehan terhadap hak mereka. Syaitan juga menampakkan kepada mereka perbuatan syirik kepada Allah sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh dan para pengikut mereka. Ini yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak menjelaskan tentang tauhid, sudah banyak menjelaskan tentang kesyirikan. Tapi karena berjalannya waktu, akhirnya mereka meninggalkan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan sangat jelas tersebut. Keadaan menjadi berubah, berbalik. Tauhid difahami sebagai tindakan tidak menghormati orang-orang yang saleh.
Orang yang mentauhidkan Allah dianggap sebagai orang-orang yang meremehkan orang-orang yang saleh. Sebaliknya, orang yang melakukan kesyirikan dipandang sebagai orang-orang yang mengagungkan orang-orang yang saleh. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka tetap menghormati orang-orang yang saleh, tapi karena mereka sadar bahwa mereka punya kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dipandang sebagai apa? Sikap tidak menghormati orang-orang yang saleh. Dan itulah yang terjadi. Coba di zaman kita ya. Di zaman kita ini, orang-orang yang menerapkan tauhid banyak dituduh dengan tuduhan seperti ini. Kalian itu tidak menghormati orang-orang yang saleh itu. Berziarah hanya seperti berziarah ke tempat lain. Seperti berziarah ke bapak ibu saja. Ini kan orang yang saleh, harusnya ketika kita berziarah ke sana, harusnya caranya lain. Harusnya dengan bertawasul di sana. Harusnya dengan membaca Al-Quran yang banyak di sana. Mereka menganggap demikian. Kita meremehkan orang-orang yang saleh. Padahal tidak demikian. Kita sangat mencintai orang-orang yang saleh. Kita sangat mencintai para wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita punya kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berziarah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berziarah untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur, untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, untuk mengingatkan diri kita kepada kematian dan hari akhir. Di antara penjelasan yang sangat banyak tentang tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, maka serahkan diri kalian hanya kepadanya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Penjelasan tentang tauhid ini sangat banyak sekali, tapi kenyataannya di lapangan ya banyak yang meninggalkan penjelasan ini. Mereka malah terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka melihat orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang meremehkan wali-wali Allah,
Sebaliknya, mereka melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan sebagai orang-orang yang mencintai wali-wali Allah. Allahul musta'an. Kemudian yang kedua, al-aslu tsani, perkara mendasar yang kedua.